warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntan, perkenalkan saya Fitri Amalia dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu membuat rangkuman dari materi 7 sampai materi 13. Yuk simak pembahasannya. Oke teman-teman, di sini kita langsung masuk pada pembahasan 1, yaitu analisis perkembangan keputusan jangka pendek production aspect. Nah, pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif, baik dengan hasil yang langsung maupun terbatas. Dalam konteks jangka pendek ini melibatkan beberapa, yaitu pengalaman jadwal produksi, pengaturan tenaga kerja, pengaturan bahan baku, dan pengelolaan inventaris. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, tujuannya yaitu untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Kemudian, pengambilan keputusan jangka pendek harus mendukung tujuan keseluruhan ini meskipun tujuan langsungnya adalah berjangka pendek atau berskala kecil. Nah, di sini ada beberapa analisis pengambilan keputusan. Yang pertama, itu ada keputusan rutin, yang kedua itu ada keputusan khusus, dan yang ketiga ada keputusan jangka pendek dalam produksi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada materi 2, yaitu Sistem Manajemen Biaya dan Activities Based Management atau ABM. Nah, sistem manajemen biaya didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja untuk kegiatan perusahaan dengan memperhatikan biaya operasional untuk kelangsungan perusahaan agar dapat bertahan di tengah-tengah persaingan. Kemudian, ABM merupakan suatu konsep yang mengarahkan perhatian pada konsumsi sumber daya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan sehingga untuk dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya. Kemudian, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai aktivitas-aktivitas apa saja sih yang telah terjadi di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Standar costing adalah metode akuntansi yang menggunakan biaya standar untuk menentukan harga pokok produksi atau jasa tertentu. Jenis-jenis standar costing. Yang pertama ada biaya rata-rata, yang kedua ada attainable high performance, dan yang ketiga itu ada standar lama, yang keempat ada standar teoritis. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost, yang dimana anggaran fleksibel adalah metode desain anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan tingkat atau volume kegiatan. Anggaran fleksibel lebih efektif karena mengukur biaya hingga biaya variabel per unit. Konsep support activity cost berperan penting dalam sistem penganggaran fleksibel karena dapat mempengaruhi ketetapan dan efisiensi alokasi anggaran. Adapun komponen-komponen penganggaran fleksibel itu ada 5. Yang pertama, biaya tetap, yang kedua, biaya variabel, yang ketiga, tingkat aktivitas, dan yang keempat ada pengukuran kinerja. Selanjutnya yang kelima itu ada model anggaran. Nah, selanjutnya kita masuk
pada akuntansi pertanggungjawaban dan TKM, yang dimana akuntansi pertanggungjawaban ini didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani oleh tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan bawahannya. Nah, selanjutnya Total Quality Management atau TQM, yaitu pendekatan manajemen pada suatu organisasi yang berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi dari semua anggota dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua masyarakat dan organisasi. Kemudian, TQM dan sistem penanggung-jawaban merupakan dua elemen penting dalam manajemen organisasi yang saling berkaitan. Adapun hubungan TQM dengan sistem penanggung-jawaban antara lain, yang pertama itu ada komitmen organisasi, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga peningkatan kualitas melalui akuntabilitas, dan yang keempat ada budaya organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada investment center dan transparent pricing, yang dimana investment center adalah suatu unit atau divisi dalam suatu perusahaan yang tidak hanya bertanggung jawab atas biaya dan pencapaian pendapatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan keputusan investasi aset yang digunakan untuk operasional per unit tersebut. Adapun transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga untuk transaksi antar unit bisnis dalam suatu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi ini mencakup penjualan barang, pemberian jasa, penggunaan aset tidak berwujud atau biaya. Transfer pricing menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu hybrid product costing, yang dimana hybrid product costing atau penetapan harga pokok campuran ini memadukan ide yang terdapat di dalam job order, costing, dan proses costing. Sistem biaya dapat digunakan dalam perhitungan biaya dalam proses dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Penentuan biaya proses adalah metode di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik itu dibebankan ke pusat biaya atau departemen bisnis yang dibebankan ke setiap unit produk yang dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan.